Saat dokter bilang aku kanker, aku tidak percaya. Apa kalian juga begitu? Nah, dengerin aku dulu. Rata-rata pejuang kanker juga merasakan hal sama dengan yang aku rasakan. Apa saja itu? Pertama, kaget dan tidak percaya. Ini ceritaku. Saat itu, aku merasa badanku sehat-sehat saja. Cuma ada benjolan kecil, tidak ada rasa sakit, tidak ada nyeri, tidak ada keluhan apa-apa. Jadi wajar kalau banyak orang langsung berkata, tidak mungkin, masa aku kanker? Memang saat dokter melihat ada pembengkakan di leherku, dokter tidak langsung vonis kanker. Tapi dokter harus melakukan pemeriksaan lebih dalam. Dari USG, cek darah, biopsi, dan lainnya. Dan hasilnya baru jelas kalau itu kanker. Tapi tetap saja, meskipun sudah ada pemeriksaan, banyak orang masih tidak percaya. Aku sendiri juga begitu. Karena di pikiran kita, orang yang sakit kanker itu biasanya terlihat sangat sakit. Mungkin sering demam, sering drop, sering masuk rumah sakit. Sementara kalau seperti aku dulu, aku masih beraktivitas normal seperti biasa. Aku masih bekerja. Bahkan waktu itu, aku sedang membuka usaha kuliner. Jadi saat divonis kanker, rasanya sangat tidak masuk akal lah gitu. Karena fase pertama yang paling banyak dialami orang adalah kaget dan tidak percaya. Kedua, biasanya kalau sudah dinyatakan kanker, mulailah mencari banyak informasi, bertanya ke sana ke sini, mencari pengalaman orang lain, bahkan bertanya kepada pejuang kanker lainnya. Pokoknya udah heboh banget, rasanya dunia hancur. Belum lagi sebelum menjalani pengobatan, pikirannya sudah heboh duluan, alias perang batin. Aduh, gimana ya nanti pengobatannya? Aduh, nanti sakit gak ya? Kalau aku sendiri tipikalnya lebih santai. Karena menurutku kalau terlalu banyak mencari informasi sebelum menjalani pengobatan justru bisa membuat kita semakin takut. Belum mulai pengobatan saja kita sudah down duluan. Tapi memang setiap orang berbeda-beda, karena tidak semua orang langsung kuat menerima kenyataan itu. Ketiga, biasanya orang mulai mencoba berbagai cara. Ada yang mencoba obat ini, herbal itu, mencari pengobatan kemana-mana, sampai akhirnya kondisi tubuhnya sendiri yang semakin lelah. Akhirnya mereka kembali lagi mencari pengobatan medis. Di bagian ini banyak orang yang akhirnya menyadari sesuatu. Ternyata pengobatan itu tidak menyeramkan yang dibayangkan sebelumnya. Bahkan ada yang merasa menyesal dan berkata, kenapa ya dulu aku tidak berobat dari awal saat dokter sudah menyarankan. Keempat, baru bisa menerima takdir. Tidak semua orang bisa sampai di bagian ini dengan cepat. Tapi ada juga akhirnya bisa menerima dengan hati yang lebih tenang. Kalau aku sendiri waktu itu mencoba menerima semuanya, karena saat itu hidupku juga sedang banyak ujian. Jadi aku hanya berkata dalam hati, ya sudah.